Oke, kita mulai. Ini adalah pembekalan untuk praktikum esterifikasi, ya. Yang mana praktikum esterifikasi kita bisa mengambil dari beberapa contoh yang ada di YouTube orang lain. Dan di sini kita bisa tahu langkahnya. Di sini adalah untuk mengetahui pengaruh waktu terhadap ester yang terbentuk, jumlah ester yang terbentuk, maupun jumlah asetat yang tidak ikut bereaksi. Kalau kita bermain larutan, maka yang dipakai adalah volume dan konsentrasi. Di sini yang diperlukan adalah asam asetat, ini terlihat 2 molar, lalu etanol 1 molar, lalu kita tutup dengan aluminium foil, dan pastikan aluminium foil ini tutup dengan aluminium foil hingga di lehernya, ya. Dan Anda berikan di water bath dengan suhu 70 dengan waktu yang berbeda. Dan kemungkinan di sini yang akan divariasikan adalah suhu dengan waktu. Ya, dan bisa juga jumlah regen yang kita berikan. Nah, ada beberapa perbedaan lah nanti yang kita lakukan di lapangan, mungkin karena kondisi yang kita punya cukup berbeda. Setelah selesai dengan penangas ini, itu dibuka, lalu diberikan beberapa tetes H2SO4, baru Anda titran dengan NaOH. Begitu terjadi perubahan warna, ini hati-hati ya, dia berubah warna. Kalau ini sudah, ini warnanya sudah berubah. Jangan nunggu warnanya cukup terang, pekat ya kalau saya bilang, itu Anda hentikan. Terjadi perubahan warna seketika dengan titrasi tersebut, itulah sebenarnya waktu dia sudah berubah warna. Nah, ini yang dilakukan di teknik kimia. Kita sudah tahu bahwa dia akan memakai penangas atau water bath, dan kita tahu water bath yang kita punya kalau naik suhu lumayan. Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Ya, ini langkah ya. Oke, bukan. Ada level ya, water level ya di sini ya. Kita tahu di sini ada indikatornya yang ini. Kita tidak bisa menaruh air setinggi di atas water level ini. Mengapa? Nanti peralatan yang kita punya di sini dia akan membentuk tanda danger. Ya. Sedangkan tadi kita melihat dengan video dari kampus lain, itu bisa benar. Tapi di sini yang terjadi adalah suhunya tidak bisa naik. Jadi peralatan yang kita punya speknya berbeda. Bagaimana yang kita lakukan adalah kita lihat water level dari dari penangas ini ya. Sebentar, ada di mana dia tadi? Ada di sini. Ya. Lihat seketika di sini ya indikatornya. Ini posisi dia tidak bisa naik. Posisi dia tidak bisa naik, maka yang kita lakukan di sini adalah harus menambahkan air. Kita salah water level. Harusnya indikator yang berhidup di situ ada sini, yang posisinya kayak burn, naik suhunya, ya. Nah, kita cek kembali di sini. Ada water level, Anda buka di sini. Ya. Ini dia, posisinya dari sebelah kanan, kalau water level tadi di sebelah sini. Nah, ini adalah level air minimal, yang di atas adalah maksimal. Maka kita harus menambahkan air ke dalam sini. Nah, ketika airnya penuh sampai di sini, yang terjadi adalah kita mau memberikan, kita mau praktikum, nanti labu Erlenmeyer kita jadi tenggelam, dan bagaimana tricky untuk dia tetap mengapung. Ini kan yang harus kita pikirkan. Oke, tidak masalah, nanti akan dijelaskan di belakang, ya. Nah, arti kata ketika kita punya penangas, lihat kembali dengan water bath yang kita punya, ya. Nah, kita sekarang kembali bagaimana membuat regen, karena tadi yang kita butuhkan regen adalah asam asetat, asam sulfat, H2SO4, sama etanol dan NaOH. Nah, untuk etanol kita sudah punya ada di laboratorium. Ini yang tulisan di atasnya 96, ini adalah etanol 96%. Ya, Anda bisa taruh di sini
ke dalam labu Erlenmeyer atau gelas ukur dan kawan-kawan, dan tolong ditutup kembali dengan aluminium foil. Dan tolong jangan mengikuti seperti ini, aluminium foilnya diharapkan sampai ke leher, ya, agar dia tidak berkontak dengan udara luar. Dan umumnya beberapa regen itu tidak boleh terkontak dengan sinar matahari. Kebetulan ini saya kerjakannya malam, ini lampu ya. Oke. Lalu beberapa peralatan di sini saya harapkan Anda menggunakan satu alat satu regen. Misalkan Anda mau pakai gelas ukurnya khusus untuk etanol, ya etanol. Kalau untuk H2SO4 berarti H2SO4. Kalau buat NaOH, NaOH. Kalau buat asam asetat, asam asetat. Berarti secara nggak langsung yang Anda butuhkan gelas ukur ada 4 item. Nah, lalu selanjutnya di sini ada lagi pipet tetes. Pipet tetes sama. Kalau memang mau digunakan untuk etanol, pisahkan dengan yang lain. Jangan sampai pipet tetes etanol dipakai ke Aquades lah, kemana lah ya, yang namanya trans ya, lintas, tidak diizinkan ya. Dan ini cukup mudah rusak, jadi memang kebetulan ininya ada bubble di sini, jadi saya taruh saja di sini. Dan kenapa tadi ada di sini kain ya? Karena ini kan habis disuci, dia tiris, dan mungkin saya tidak menginginkan ada meja ini cukup licin dengan perangkat ini, jadi mudah slip ya kita katakan. Selanjutnya di sini sudah pipet tetes. Apalagi nih? Ya, jadi ujungnya ini cukup runcing ya. Jadi yang memainkan adalah tekanan yang di atas karet yang merah ini. Kalau untuk mengambil regen. Tapi kalau regen yang diambil misalnya berlebih 10-20 mm itu mah nggak perlu pakai ini ya. Bisa dibedakan bagaimana menggunakan pipet tetes ya segala macam. Lalu selanjutnya sudah ini pipet tetes, kita lanjut ke video selanjutnya. Itu yang tadi etanol ya. Nah ini asam asetat. Asam asetat ini cukup pekat. Kemarin aja kita taruh di dalam lab, itu yang di dalam lab pada hampir pingsan mungkin lah ya karena kebawa angin dan kawan-kawan. Jadi saya harapkan Anda waktu praktikum APD mungkin ya, alat pelindung diri saat di lab, masker, sarung tangan, dan pelengkap yang lainnya karena ini cukup pekat ya, dan hati-hati dengan tangan segala macam. Dan ketika Anda pulang dari praktikum ini, tolong Anda pulang mandi atau sebelum Anda mandi itu Anda minum susu dulu untuk menetralisir bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh. Ya, ini diharapkan Anda paham progres seperti ini untuk yang di dalam lab. Ya, ini konsentrasinya di atas 1 molar sebenarnya ya. Dan kita kunci dengan plastik di sini agar baunya tidak kemana-mana, makanya dikunci seperti ini kayak kunci mati ya, kasih plastik. Ini juga masih tercium baunya. Ini asam asetat yang kita pakai. Lalu selanjutnya kita akan membuat NaOH. NaOH itu terbuat dari padatan atau flex di sini. Yang mana NaOH ini mau berapa molarnya? Ya, NaOH itu kan Na dan OH. Na itu 23, O itu 16, H itu 1, berarti totalnya 40. Jadi kalau Anda mau buat 1 molarnya si NaOH ya, berarti Anda sebentar ya. Kita mau buat NaOH, misalkan mau berapa molar? 1 molar. Kita sudah tahu mRNaOH ini adalah 23 tambah 16 tambah 1, totalnya adalah 40. Dan kita tahu mencari konsentrasi NaOH itu didapat dari mol per liter ya. Nah, NaOH ini molnya kita sederhanakan. Mol NaOH itu didapat dari gram per ml. Nah, kita mau buat NaOH-nya 1 liter tadi ya. Volumenya maunya adalah 1 liter. Maka dengan demikian konsentrasi NaOH itu adalah ya 40 gram dibagi mR-nya 40
dibagi 1 liter. 1 liter ini siapa? Aquades. Maka yang terbentuk nanti NaOH itu adalah 1 molar. Nah, jadi Anda bisa menghitung dari sini ya. Nah, di sini posisi NaOH ini adalah padatan dan lihat di bagian atasnya itu dia dikunci mati sama kita karena memang ini mudah kontak dengan udara dan meleleh. Ya. Ambillah spatula di sini dan tolong timbangannya dialasi dengan aluminium foil. Karena biasanya kalau praktikum sukanya selebor dan ya mungkin menjatuhkan bahan kimia di permukaan dari timbangan tersebut. Kita pakai cawan di sini karena ini bahannya tadi mudah kontak dengan udara. Nah, ini modelnya seperti ini. Nanti tantangannya pasti ketika mau buat 40,00 nih yang selalu. Nah, begini nih. Ya, yang sampai nggak berakhir dunia ini ya. Ya 40,04 cincai lah ya. Jangan sampai di depannya 40,1 sekian. Nah, selanjutnya setelah dapat padatan ini, untuk membuat larutan itu sebenarnya menggunakan labu takar. Kita tadi udah bilang mau buat 1 liter NaOH, tapi kita cuma punya labu takar 100 ml. Berarti Anda harus buat 10 kali. Kesannya seperti itu ya. Ada beberapa yang Anda harus pakai labu takar, nggak pakai labu takar sih sebenarnya. Tapi saya beritahukan bagaimana penggunaan labu takar ini. Nah, labu takar ini 100 ml, arti kata kita tuang ya. Kalau memang kita anggap 1 liter lah ya, mohon maaf ya, kita anggap ini 1 liter. Tidak mungkin kita masukkan NaOH ini masuk semua ke sini. Kenapa? Diameter leher dari labu takar ini kecil. Dengan melihat seperti ini, Anda akan mengalami kesulitan sebenarnya. Maka harus butuh bantuan untuk menangani hal ini. Pakai apa? Anda bisa pakai salah satu peralatan yang ada di sini. Dan tolong jangan diikuti ya, ini kan baru dicuci selesai, harusnya sih dimasukin ke oven dulu, dikeringkan dulu sampai dia kering ya, maksudnya jangan diikuti di sini ya. Nah, karena saya mau buat 1 liter ya, atau hanya 100 ml dulu deh ya, saya pakai labu Erlenmeyer atau gelas ukur yang ada di sana ya. Nah, di sini, nah ini kontaknya tangan dengan itu, oke di sini. Anda bisa pakai corong, apakah bisa pakai corong? Dicek lagi. Ya, nah ini nih, kenapa tadi kita minta timbangan itu dialasi itu karena ini nih. Nah, ya oke, kita ambil sampel aja. Mengapa melarutkan ini dia nunjukin yang tadi ya, belum ditutup. Nah, ini tutup sembarang. Nah, kita bisa melarutkan seperti ini. Sebenarnya NaOH ini melepas panas. Jadi, sebelum Anda melarutkan, sebaiknya taruhlah Aquades dulu di dalam labu Erlenmeyer ini sebanyak berapa mili. Nah, ketika Anda menaruh NaOH ke dalam, dia langsung melarut. Posisikan wajah Anda tuh jangan langsung di lubangnya labu Erlenmeyer ini karena NaOH ini melepas panas. Nangkep ya? Jadi biar nggak langsung set ke hidung Anda. Oke. Ini bisa Anda lakukan dengan menuang langsung atau menggunakan bantuan corong, mangga silakan. Nah, ini kan dia labu Erlenmeyer, mengguncangnya dia miring. Sebenarnya kita bisa pakai magnetic stirrer dan kawan-kawan ini, tapi ini dikenalkan tekniknya. Nah, ini pakai labu Erlenmeyer, ya nanti akan ditunjukkan dengan labu takarnya. Ini untuk pelarutan agar NaOH yang tadi padatan itu kan nggak cukup ya ke lehernya si labu takar, jadi minta bantuan dari sana. Nah, selanjutnya kita ke labu takar yang dari Erlenmeyer, kita minta bantuan dengan corong untuk masuk ke dalam seperti ini. Dan hati-hati di dalam labu Erlenmeyer ini sebenarnya masih ada sisa-sisaan. Kamu bisa taruh Aquades yang tadi, yang sisaan tadi ke Erlenmeyer yang tadi untuk masuk lagi ke labu takar. Nah, ini sudah selesai. Saya kasih contoh bagaimana menggunakan labu takar. Nah, tuh, dia guncang dari depan ke belakang, guncang depan belakang, memastikan NaOH itu tercampur atau melarut. Ini contohkannya saja. Ya. Seberapa lama NaOH ini mudah melarut? Anda bisa lihat
Dan titik jelasnya adalah larutan jadi terang. Ya, jadi jernih. Kalau tadi dia jenuh, apa sih namanya tuh bahasanya? Butek bahasanya ya. Nah, kalau membuat larutan, kita anggaplah labu takar ini 1 liter. Anda sudah tuang semua tadi padatan NaOH dan kawan-kawan, terus Anda menambahkan Aquadesnya berapa? Apakah 1 liter? Ini yang harus Anda hati-hati. Ya, Aquades ditambahkan sebenarnya ketika labu takarnya 1 liter, Aquades yang ditambahkan adalah sampai garis ini. Ya, hati-hati ya. Padahal Anda sudah ngambil Aquades udah 1000 mili nih ceritanya. Nah, ketika menggunakan labu takar itu meniskus yang dicapai adalah seperti ini. Kadang-kadang ada, loh kok 1 liter yang saya pakai tadi kurang ya? Nah, ini dia akan terjawab di sini. Oke. Ya, ini ada beberapa jalan yang lain ya. Nih. Nah, ketika labu takar ini ada penutupnya, bukan pakai apa namanya aluminium foil ya ini. Ya. Ini langkah-langkah yang ini ya, yang nah ini nambahin. Ah, ini beberapa kesalahan nih. Offset. Hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Jadi kalau Anda belum pro menuang, Anda kalau udah sampai deket-deket gini, off lah tambahin Aquadesnya. Selebihnya pergunakan bantuan pipet tetes untuk mencapai meniskus ini. Ini saya tunjukkan dia offset ya. Dan ini mungkin saja terjadi pada Anda. Iya, seperti itu. Padahal sudah melarut yang lain. Nah, ini bisa apa ya? Mempengaruhi konsentrasi. Oke, kita ambil. Nah, ini nih ketika dia ngambil ini sebenarnya udah ngambil beberapa yang terlarut. Nah, ini juga ada teknik untuk menggunakan pipet tepes. Lah, kok dia dikit-dikit gini ngambilnya? Ya. Oke, ini yang harus Anda antisipasi. Oke, udah selesai penuh 100, kuncang lagi. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Ya, ini yang sisanya nih. Ya, kita nggak punya labu takar yang 1 liter. Kita selesaikan di sini. Nah, ini kita tuangkan dulu air di dalam sini. Ya. Mau pakai corong? Nggak bisa. Ya, Anda bisa tricky dengan cara apa? Membuat corong dari misalnya apa? Sesuatu. Nah, seperti ini dia. Agak berani buat seperti ini. Bisa jadi. Ini spatula ini ada yang berbentuk seperti sendok, ada yang berbentuk seperti apa ya? Pahat. Kalau saya bilang, yang satu sisi tangan yang dipegang dia ya, itu kan nggak kelihatan sama kamu ya. Jadi digunakanlah ke arah sana. Nah, tuh ada yang nempel ke arah sana. Nah, ini kan ada beberapa yang udah mencair nih tadi di dalam cawan. Itu bisa kamu basahin ya di bagian cawan yang tadi nih. Sorry. Cawan ini kan mungkin ada beberapa dia masih ada yang nempel-nempel. Kamu bisa tuang sedikit air Aquades yang mau kamu set 1 liter ke sana, masukkan ke sana, mangga ya. Ini yang sering terjadi di dalam praktikum. Nah, ini Anda tambahkan air sedikit demi sedikit. Kenapa? Kalau Anda tambahkan langsung 1 liter bisa ngocoknya ya. Jadi harus ditambahkan sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah sedikit demi sedikit Anda kocok, nah ini kan jadinya butek nih, berarti ini belum larut. Mau ngocoknya berat. Ya, mau diaduk ini pakai batang root, itu nggak nyampe ke dalam. Ya, ini yang kejadian. Akhirnya ya udah deh dibagi 2. Ini kejadiannya kemarin karena saya kan pakai mahasiswa minta tolong ya. Biar ketahuan nih kalau mahasiswa praktikum ya apa sih. Nah, ini dibagi 2, dikocok nih sama yang di labu Erlenmeyer yang 1 liter. Nah, terang nih. Tapi ada beberapa yang belum larut juga tuh. Ya, dikurangin lagi nih ceritanya sama kita. Ocok lagi. Ya, sampai akhirnya terlihat melarut. Ya, baru kamu tambahin yang tadi yang belum kamu kocok. Nah, kalau udah selesai baru kamu tutup nih. Tutupnya juga salah. Harusnya sampai ke leher, ya.